Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi Wanyambe. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini itu berkaitan dengan kepada siapakah kami akan pergi. Setelah Yesus mengajar tentang roti hidup, banyak orang yang tergoncang. Mereka menganggap perkataannya keras sehingga banyak murid meninggalkan dia. Bagi para murid, perkataan keras itu justru menunjuk pada kehidupan yang sesungguhnya. Yesus menawarkan dirinya bukan agar kita bisa berumur panjang, tetapi agar kita bisa hidup, sungguh merayakan hidup yang adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Petrus mewakili para murid memberi jawaban kepada Yesus atas perkataan kerasnya. Katanya, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawaban Petrus ini menggerakkan dia untuk menghayati hidupnya dengan penuh semangat. Banyak orang yang sulit menerima ajaran mengenai kehadiran nyata Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Sejak zaman para rasul hingga saat ini, hal ini kerap kali menjadi penyebab perpecahan di antara para pengikut Kristus. Kita lihat saja banyak murid mengundurkan diri, tetapi Yesus tidak segera berusaha untuk mengoreksi ajarannya. Ia bahkan menantang para rasul untuk ikut pergi meninggalkannya juga. Dalam situasi kritis inilah kita mendengar pernyataan iman dari Simon Petrus yang kelak menjadi paus pertama di dalam tubuh gereja Katolik. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu ini adalah perkataan hidup yang kekal." Meskipun tidak mengerti, Petrus menyadari bahwa ia membutuhkan pegangan hidup dan ia percaya bahwa Yesus adalah Allah, sang kebenaran sejati. Apapun yang dikatakannya adalah kebenaran. Iman adalah kebajikan ilahi. Olehnya kita percaya akan Allah dan segala sesuatu yang telah Ia sampaikan dan wahyukan kepada kita, dan apa yang gereja kudus ajukan supaya dipercaya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam siara hidup harian kita, sering kita mengalami keadaan yang menggoda untuk dengan cepat meninggalkan Tuhan. Kita merasa persoalan dan masalah yang sering kita alami terlalu keras atau terlalu berat dan menjadi beban dalam kehidupan kita. Dan kita pun merasa doa-doa kita tidak didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan.
Namun kalau kita tetap memiliki prinsip iman seperti Petrus yang berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Maka kita pun akan setia dan tabah menghadapi tantangan dan persoalan berat sekalipun yang kita alami. Kita yakin dan percaya bahwa sebagaimana kegelapan mencemerlangkan bintang-bintang, demikian pun tantangan dan persoalan mencemarlangkan hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Dan jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.